seseorang sejak pembuahan. Sulit dipercaya, sudah 42 tahun sejak legalisasi pembunuhan di dalam rahim yang dikenal luas sebagai aborsi. Mengingat keputusan Mahkamah Agung yang konyol secara hukum namun menghancurkan budaya pada 22 Januari, semoga kita semua akan kembali bersemangat dalam perjuangan yang berkelanjutan untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudari kita yang paling lemah dan paling rentan di tempat yang dulunya merupakan tempat perlindungan rahim seorang ibu. Kini, tempat itu telah menjadi tempat yang lebih berbahaya daripada Irak atau Afghanistan. Saya percaya salah satu cara agar kita dapat menjadi lebih efektif dalam menyampaikan argumen kita tentang kehidupan adalah dengan bersatu dalam pesan kita. Jika terompet berbunyi samar-samar, siapakah yang akan bersiap untuk berperang? Seperti dalam 1 Korintus 14:8. Beberapa orang mungkin akan mengatakan, saya terlalu cerewet ketika mengatakan ini, tetapi saya merasa ngeri. Setiap kali mendengar seorang Katolik yang bermaksud baik berkata, kita benar-benar tidak tahu kapan penjiwaan terjadi setelah pembuahan sel telur manusia. Saya bahkan mendengar seorang Katolik, pembela kehidupan yang terkenal, berpendapat bahwa membunuh sel telur yang baru dibuahi, yang belum menerima jiwanya. Ia menggunakan jiwanya, akan jauh lebih serius daripada membunuh manusia yang telah dijiwai. Karena manusia kecil yang belum dijiwai, itu akan kehilangan kemungkinan hidup kekal karena ia belum memiliki jiwa. Saya mengatakannya pada diri sendiri saat itu, dan saya akan mengatakannya sekarang. Poin penekanan sebenarnya di sini adalah agar kita ingat bahwa kebingungan semacam ini dapat digunakan oleh kekuatan-kekuatan yang mendorong kematian untuk melanjutkan kebingungan. Lihat, bahkan umat Katolik pun tidak tahu kapan janin benar-benar menjadi manusia. Meskipun ini jelas merupakan argumen yang menyesatkan, saya yakin penawarnya adalah penyajian yang jelas tentang kebenaran yang disampaikan oleh Horton Sigajah, bahwa manusia adalah manusia, sekecil apapun. Iya, tentunya sejak saat pembuahan. Adakah yang setuju dengan saya bahwa sudah saatnya argumen penjiwaan yang lemah ini dihentikan selamanya? Sekarang saya harus mengatakan di sini bahwa memang benar. Gereja belum secara infalibel berbicara tentang masalah penjiwaan pada saat pembuahan. Namun, itu tidak berarti umat Katolik bebas berspekulasi. Gereja memang mengajarkan, setidaknya pada tingkat magisterium biasa, bahwa penjiwaan terjadi pada saat pembuahan. Tidak ada manusia tanpa jiwa manusia. Dan tidak ada jiwa manusia yang terikat pada tubuh yang bukan pribadi manusia. KGK memberikan sinopsis yang sangat baik dan ringkas tentang apa yang kita maksud dengan jiwa manusia dalam KGK 362-368. Namun, di sini saya akan memberikan definisi yang lebih mendasar dan filosofis. Secara umum, baik itu berlaku untuk manusia maupun makhluk hidup apapun, para filsuf mendefinisikan jiwa sebagai prinsip pemersatu dan pemberi kehidupan dalam semua makhluk hidup. Santo Thomas Aquinas memberitahu kita bahwa hewan dan tumbuhan juga memiliki jiwa. Jiwa adalah prinsip pemersatu dan pemberi kehidupan yang menjelaskan apa yang disebut para filsuf sebagai tindakan imanen dari semua makhluk hidup. Kata imanen berasal dari dua kata Latin yang berarti tetap dan di dalam. Tindakan imanen berarti berbagai bagian yang membentuk makhluk hidup mampu bertindak dari dalam secara terpadu demi kebaikan seluruh makhluk. Jiwalah yang menjelaskan tindakan terpadu ini yang esensial bagi keberadaan kehidupan. Maka, sebagaimana instruksi dari Kongregasi Suci Ajaran Iman Donum Vitae I 1
yang saya kutip menjelaskan dengan sangat jelas. Pada saat pembuahan atau saat keberadaan manusia, pada saat pembuahan, ia memiliki dan merupakan gabungan tubuh jiwa, dan karenanya harus diperlakukan sebagai pribadi manusia. Tentu saja, ini benar, karena tanpa jiwa, Anda tidak memiliki manusia. Dan menurut ajaran Konsili Vien, tahun 1312 yang tak salah, Dekret 1 berisi, jiwalah yang merupakan bentuk tubuh, atau yang menjadikan tubuh sebagai tubuh manusia yang hidup, dan bersama dengan tubuh, menjadikan orang tersebut sebagai pribadi manusia yang hidup. Sejak saat pembuahan, maka ada pribadi manusia dengan semua hak asasi, terutama hak untuk hidup. Dan saya tambahkan, tentunya, yang diberikan kepada semua pribadi manusia. Bahkan, Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Evangelium Vitae, paragraf 60, menyatakan dengan sangat jelas bahwa beberapa orang mencoba membenarkan aborsi dengan mengklaim bahwa hasil pembuahan setidaknya hingga beberapa hari tertentu belum dapat dianggap sebagai kehidupan pribadi manusia. Namun, kenyataannya, sejak sel telur dibuahi, sebuah kehidupan dimulai, yang bukan kehidupan ayah maupun ibu, melainkan kehidupan seorang manusia baru, dengan pertumbuhannya sendiri. Ia tidak akan pernah menjadi manusia jika ia bukan manusia. Hal ini selalu jelas, dan ilmu genetika modern memberikan konfirmasi yang jelas. Baru-baru ini, dalam apa yang dianggap sebagai tindak lanjut dari instruksi Kongregasi Suci untuk ajaran iman, Donum Vitae, yang diumumkan pada 2 Februari 1987, kita memiliki dignitas personae mengenai pertanyaan-pertanyaan bioetika tertentu yang diumumkan pada 8 September 2008. Dalam dokumen ini, gereja membuat pernyataan yang lebih jelas lagi mengenai kepribadian embrio sejak saat pembuahan. Gereja memulainya dengan mengutip Donum Vitae, menggunakannya sebagai prinsip dasarnya, dan kemudian menyimpulkan bahwa sejak saat pembuahan, embrio memiliki martabat seorang pribadi. Itu berarti ia adalah seorang pribadi. Ini bukan sekadar mengatakan bahwa embrio harus diperlakukan seperti manusia, atau bahkan bahwa embrio hanyalah manusia, melainkan embrio adalah manusia. Saya akan mulai di bagian 4 yang berisi penting untuk mengingat kembali kriteria etika mendasar yang diungkapkan dalam instruksi Donum Vitae untuk mengevaluasi semua pertanyaan moral yang berkaitan dengan prosedur yang melibatkan embrio manusia. Mengutip Donum Vitae 1. Dengan demikian, buah dari generasi manusia sejak saat pertama keberadaannya, yaitu sejak saat zigot terbentuk, menuntut penghormatan tanpa syarat, yang secara moral selayaknya diberikan kepada manusia dalam totalitas jasmani dan rohaninya. Manusia harus dihormati dan diperlakukan sebagai manusia sejak saat pembuahan. Dan oleh karena itu, sejak saat itu juga hak-haknya sebagai manusia harus diakui. Di antaranya, yang pertama-tama adalah hak asasi setiap manusia yang tidak bersalah untuk hidup. Lanjut di bagian 5. Prinsip etika ini yang dapat diakui oleh akal budi sebagai kebenaran dan sesuai dengan hukum kodrat harus menjadi dasar bagi semua legislasi di bidang ini. Bahkan, hal itu mengandaikan suatu kebenaran yang bersifat ontologis, sebagaimana yang ditunjukkan Donum Vitae berdasarkan bukti ilmiah yang kuat mengenai kesinambungan perkembangan manusia. Jika Donum Vitae tidak mendefinisikan embrio sebagai pribadi, hal itu tetap menunjukkan adanya hubungan intrinsik antara dimensi ontologis dan nilai spesifik setiap kehidupan manusia. Meskipun keberadaan jiwa spiritual tidak dapat diamati secara eksperimental, kesimpulan sains mengenai embrio manusia memberikan mengutip Donum Vitae Batiwa satu lagi,
sebuah indikasi berharga untuk memahami melalui penggunaan akal budi sebuah kehadiran personal pada saat kemunculan pertama kehidupan manusia. Bagaimana mungkin seorang individu manusia tidak menjadi pribadi manusia? Sekarang dokumen tersebut memberikan kesimpulan baru yang lebih pasti ketika menyatakan, sesungguhnya realitas manusia sepanjang rentang kehidupan, baik sebelum maupun sesudah kelahiran, tidak memungkinkan kita untuk mengasumsikan perubahan kodrat maupun gradasi nilai moral, karena ia memiliki status antropologis dan etika yang utuh. Oleh karena itu, embrio manusia sejak awal memiliki martabat yang melekat pada diri seseorang. Hal ini penting untuk dipahami oleh seluruh umat manusia, bukan hanya kita yang sedang berjuang untuk hidup. Prinsip yang menghidupkan kita sejak pembuahan, jiwa manusia, adalah yang menjadikan kita makhluk hidup yang bersatu dan bernyawa. Dan prinsip inilah yang menjadikan kita, bersama tubuh yang dihidupkannya, sebagai pribadi manusia. Di akhir kehidupan, prinsip pemersatu dan pemberi kehidupan ini terpisah dari tubuh makhluk hidup apapun yang mengakibatkan kematian. Namun, di antara makhluk hidup, hanya manusia yang memiliki jiwa rasional atau spiritual yang, karena fakta itu, secara alamiah abadi. Pada akhirnya, saya rasa Horton benar. Seseorang adalah seorang pribadi, sekecil apapun. Demikian oleh tim Staples. Jika kamu terinspirasi sama video ini, silahkan subscribe, like, dan share. Semoga terinspirasi. Tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi, dan salam sukacita.